Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Sigit Termadi. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulik lagi tentang STB OpenWrt, yaitu bagaimana caranya kita menginstal firmware STB OpenWrt, baik firmware-nya Riri, Helmi WRT maupun Mutiara WRT atau firmware-firmware yang lainnya ya teman-teman. Jadi pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang cara membuat STB OpenWrt ini, tipe yang saya beli H680p menjadi server voucher ya, seperti Mikrotik yang versi murah ya, karena kita tidak perlu Mikrotik untuk membuat voucher hotspot. Nah, di situ ada teman-teman kita yang tanya bagaimana cara membuatnya. Karena saya pikir saya juga lupa ya, belum membuat video tutorialnya, maka pada kesempatan ini saya akan membuatkan video tutorialnya bagaimana caranya kita memburning dan menginstal, memasang di STB OpenWrt. Jadi alat-alat yang kita butuhkan, yang pertama pastinya STB itu sendiri. Saya memiliki yang STB H680p. Terus alat kedua adalah firmware-nya itu sendiri. Jadi firmware si Mutiara WRT ini teman-teman ada yang versi STB ini atau yang B860H. Ini yang H680p. Terus kita butuh adaptor ini teman-teman, USB card reader ya. Terus ini kita butuh lagi sebuah micro SD card ya, micro SD. Terus kita juga butuh adaptor USB tulan. Nah, ini opsional teman-teman. Kalau teman-teman tidak punya akses internet kabel, teman-teman juga bisa melakukannya dengan cara hotspot. Jadi hotspot melalui HP, karena nanti secara default sumber internet WAN 1 itu masuk melalui USB 2 teman-teman. USB 2 nanti keluarnya melalui internetnya melalui Ethernet atau LAN. Jadi itu secara default, tapi ya kita bisa ubah. Tapi secara default dari firmware Mutiara WRT begitu. Oke, ini adalah firmware-nya. Saya sudah download, teman-teman nanti bisa download. Saya tampilkan linknya di deskripsi. Oke, pertama setelah alat-alat yang kita butuhkan sudah ada, teman-teman butuh sebuah software bernama Balena Etcher. Tinggal kita buka saja. Nah, kalau sudah dibuka, ini sedang loading ya teman-teman. Terus kita tinggal pasangkan saja micro SD ke card readernya. Oke teman-teman, nah, pastikan data yang ada di micro SD sudah terbackup, karena pada saat proses burning nanti dia akan diformat ya, si kartu SD ini. Jadi pastikan data yang penting, yang sekiranya penting dan dibutuhkan itu di backup terlebih dahulu. Oke, sekarang saya akan masukkan. Tadinya saya akan colokkan ke mini PC saya. Oke, ini sudah masuk ya. Ini jangan di scan, biarin aja. Terus kita cek dulu apakah sudah terbaca. Oke, terbaca ya teman-teman. Ini saya micro SD berkapasitas 32 GB. Ini ada file-filenya dikit ya, hanya ada file-file folder-folder ini bekas HP, tapi nggak masalah, nanti kita akan format. Kita buka kembali si Balena Etcher. Coba kita run administrator. Oke, jadi teman-teman, jika teman-teman membeli STB ini dari link yang nanti saya berikan, itu secara default dia ada firmware dari Bank Riri ya, dan itu juga udah wifi on, tapi dia tidak ada fitur seperti radius monitor seperti yang ada di Mutiara WRT. Maka dari itu opsional kita akan install melalui micro SD di sini teman-teman. Jadi nanti dia akan booting di dalam micro SD. Nah, sebenarnya kita juga bisa memburning langsung di MMC,
tapi mungkin nanti di video yang lain karena nanti akan cukup panjang videonya. Oke, ini sudah terbuka ya. Oke, sekarang pastikan sudah terbaca si SD card-nya. Selanjutnya kita select image. Oke, kita arahkan ke firmware yang telah kita download. Nah, di sini saya sudah download Mutira WRT versi 2410 ya. Radius hotspot Wi-Fi on. Kita klik OK dan open. Maka dia akan menselect. Kita tunggu saja sampai tanda flash ini berwarna biru ya. Nah, ini artinya udah ready. Ini dia double kebuka, kita close yang satunya. Oke. Nah, setelah di sini kita tinggal klik flash. Oke, nanti dia akan men-flashing, nanti dia akan muncul pop-up. Nah, ini tinggal kita yes. Nah, ini kita tinggal tunggu teman-teman. Lama tidaknya proses flashing itu tergantung dari kecepatan komputer dan SD card teman-teman. Jadi pastikan kita menggunakan SD card yang terbaru ya, yang versi 10 kalau nggak salah ya. Umumnya kita menggunakan VGen, itu sudah cukup oke untuk menjalankan firmware Mutira WRT di STB ini, dimana saya setelah menggunakan Mutira WRT ini uptime-nya ya sudah hampir 2 minggu nonstop dan sejauh ini tidak ada kendala, cukup aman. Saya bisa kontrol melalui remote dengan menggunakan Zero Tier 1. Teman-teman juga bisa nanti cek video lengkapnya di channel ini, saya sudah upload sebelumnya. Oke, ini akan memakan waktu yang cukup lama, mungkin 5 menit. Nanti videonya saya akan percepat. Oke teman-teman, ini udah selesai komplit ya. Jadi kita tinggal close. Ini udah selesai. Sekarang kita tinggal siapkan STB nya. Oke, ini kita bisa close. Oke, ini kita tinggal pasangkan di colokan ini. Nah, ini teman-teman tinggal pasang saja. Pastikan sampai bunyi klik. Teman-teman bisa dengar klik. Kita siapkan powernya. Oke, udah ya, tinggal kita pencet power on. Oke, kita tunggu. Setelah default nanti akan muncul hotspot bernama Mutira WRT. Oke, kita tunggu. Nanti secara default juga untuk hotspot itu IP-nya adalah 198.1 ya. Jadi mungkin kita akan ubah karena dia akan bentrok dengan modem yang ada di rumah saya di IndiHome. Jadi tapi itu nanti, karena ini sekarang tidak terhubung ke jaringan dulu, kita biarin dulu aja.
kita harus ubah dulu IP-nya. Oke, belum muncul ya teman-teman. Coba kita scan melalui HP. Dia harusnya bernama Mutiara WRT. Cukup lama, mungkin sekitar 2-5 menit ya. Nah, ini teman-teman sudah muncul ya, Mutiara WRT. Coba scan di komputer dulu, apakah sudah muncul? Mutiara WRT apakah muncul? Oke, teman-teman di sini lihat ada Mutiara WRT ya. Kita tinggal konekkan saja. Passwordnya itu 1 sampai 8. Ini sudah terhubung. Atau kalau agak sulit, kita pakai yang di HP saja. Coba di HP kita hubungkan dulu. Oke, ini karena saya sudah terhubung sebelumnya di Mutiara WRT yang sebelumnya kita burning di SD card yang lain. Coba kita akan forget password dulu, terus kita kita hubungkan lagi Mutiara WRT. Nah, ini passwordnya 198 123456778. Oke, dia akan, nah ini sudah mendapatkan ya IP. Nah, ini kita tinggal panggil IP-nya 92. Nah, ini sudah masuk ya. Oke, enter. Kalau tidak bisa, kita coba melalui, kita coba melalui HP ya. Kita coba panggil IP-nya 192. Oh, ini sudah masuk ya di sini. Jadi tidak perlu melalui HP. Nah, password masuknya ini username-nya root, passwordnya Mutiara. Oke, ini nanti ada dokumentasi ya teman-teman di GitHub-nya Bank Maizil ada. Nah, ini internet disconnected. Sekarang kita coba preview dulu. Ini modelnya Mutiara WRT HG680V, firmware-nya WRT24 ya, radius hotspot-nya aktif, kernelnya versi 5. Oke, suhunya 46, baru jalan ya, dia mulai naik. CPU konsumsinya 3%. Ini adalah port statusnya, jadi ini adalah PHY0, ini adalah hotspotnya. Terus kita cek lagi keynya sudah terhubung, ada Permadi PC dan juga Poco X5 5G ya. Terus kita coba ke services, kita Redmond, kita cek Redmondnya apakah jalan. Radius monitornya oke, sama. Ini username-nya root, passwordnya Mutiara. Oke. Oh sorry, salah ya. Coba root, kita coba cek passwordnya. Oke, sudah masuk ya teman-teman. Jadi ini adalah passwordnya. Nah, secara default kita ke interface. Oke teman-teman, kita lihat. Nah, secara default teman-teman bisa lihat di sini. Untuk jaringan hotspot itu dia hotspot Redmond ini ya, Redmond ini itu akan keluar melalui sini teman-teman, melalui Ethernet. Jadi oleh Bank Maizil secara default si router ini dia tidak disarankan untuk menyebar hotspot secara langsung. Jadi kita butuhkan adalah sebuah access point, ya mungkin yang umum ya, TP-Link yang WR840N. Nah, jadi kita butuh access point biar kinerja dari routernya tidak berat gitu, dan internet masuk melalui USB 2. Nah, sekarang karena ini kita tidak bisa uji ya, akan agak sulit mengujinya. Sebenarnya saya bisa mengujinya melalui server. Jadi saya akan coba uji internet masuk dulu. Kita USB 2 kita colokkan.
Terus saya sudah ada sumber internet dari IndiHome ya teman-teman, tinggal saya colokkan saja. Oke, nah kita harus ganti IP-nya dulu di IP LAN. Nah, ini biar tidak bentrok teman-teman. Nah, ini kita ganti ke angka 10. Jadi IP nanti yang kita dapatkan itu di 10. Kalau kita 1, ini dia akan bentrok dengan IP si modem yang ada di rumah saya. Jadi kita ubah dulu IP-nya. Oke. Nanti dia akan terputus sumber internetnya dan kita hubungkan kembali. Ya, tunggu saja. Oke, ini biar cepat kita disconnect aja, terus sudah tidak terhubung kemana-mana ya. Sekarang kita hubungkan kembali. Ini kita disconnect, multi WRT kita connecting. Oke, sekarang kita akses IP yang baru, yaitu 192.168.10 ya. 10 ya, ini bebas teman-teman mau ganti berapa. Oke, harusnya dia bisa. Oke teman-teman, udah bisa ya. Sekarang IP-nya sudah tidak sama dengan IP yang di modem IndiHome. Oke, kita cek dulu apakah internet detektornya sudah jalan. Oke, internet sudah aktif ya. Nah, kita ke sistem, kita akan coba cek terminalnya dulu apakah internet sudah jalan. Oke, kita refresh dulu ya, kita synchronize dulu. Oke, sudah synchronize, kita langsung ke service terminal. Oke, ini sudah jalan ya. Jadi LAN-nya itu dari IP-nya, itu IP yang kita dapatkan. LAN ini adalah si hotspot. Ini dapat IP 10 ya yang kita setting. WAN ini adalah jaringan yang masuk Ether 1 dia atau di USB 2. Terus ini adalah ISP-nya dari internet dari Telkomnya. Sekarang kita cek, kita update ya, OPKG. Update. OPKG upgrade. Ini basic ya, kalau kita menggunakan Linux kita selalu update dan upgrade. Oke, sudah. Sekarang kita coba cek di bagian sistem, terus ke search status, ke network monitor. Kita leave dulu, kita keluar. Oke, ini sudah jalan ya teman-teman. Ini WAN ini adalah jaringan yang masuk, WiFi nya 1, terus kita coba cek internet apakah sudah mendapat internet. Oke, sekarang sudah mendapat internet ya teman-teman. Jadi dia akan terbridge ya, bridge LAN. Si hotspot tersebut mendapat internet. Sekarang kita coba speed test. Kita coba speed test di My Republic. Oke, kita coba tes. Ini kita coba tes juga di HP. Kita coba hubungkan lagi si Multira WRT di HP ya. Harusnya dia mendapatkan IP baru. Oke, sudah connected. Sekarang kita coba cek speed testnya di HP. Speed test. Oke.
Oke, kita coba cari yang bagus ini, yang di My Republic. Oke, kita reload lagi. Oke, cukup lama ya. Oke, sudah mulai naik ini speed testnya. Kita reload. Nah, teman-teman dari HP saja coba kita tes 1 2. Ini sudah terhubung nggak ya? Multira WRT. Saya matikan dulu Telkomselnya. Kita cek 1 2 3. Oke, kita coba dapat IP ya, dapat speed berapa? Oke ya, downloadnya 32an ya, lebih malah 36 37 Mbps, 39 39 40 ya, 42. Oke, dapat 42. Dan kita cek juga di internet, di PC, kita dapat IP berapa. Oke, ini downloadnya 32, uploadnya 33 34, downloadnya 36. Kalau di PC kita dapat berapa, kita cek. Ya, kurang lebih ada selisih ya teman-teman, ada selisih sekitar 10 MB. Itu bisa terjadi karena kita menggunakan WiFi dari TP-Link, jadi tidak langsung dari sumber internet yang ada atau card internet WiFi-nya yang ada di komputer, karena kita menggunakan dongle. Itu juga bisa berpengaruh teman-teman. Oke, secara ini stabil ya, stabil di HP saja kita lihat itu sekitar 43 dan 32 dari download dan uploadnya. Oke, mungkin sekian teman-teman video tutorialnya bagaimana cara kita menginstal Multira WRT di SD card dan kita burning, kita jalankan di STB HG680P untuk dijadikan sebagai server voucheran pengganti Mikrotik. Mungkin sekian dulu teman-teman video kali ini, semoga ini bermanfaat. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel ini berkembang dan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Oke, mungkin sekian, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.